Protes bukan hanya tentang demokrasi. Mari komen dan proteslah, wahai masyarakat. Kebebasan berpendapat harus dijunjung tinggi. Selamat datang di Protes Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Uya di konten yang pasti kalian tunggu-tunggu dong, yaitu konten protes masyarakat. Di mana konten ini akan membahas banyaknya fenomena yang terjadi di dunia sosial media. Jadi akan membacakan beberapa komentar menarik masyarakat yang memberikan tanggapan, pendapat atau komentarnya terhadap suatu fenomena yang terjadi di dunia sosial media. Dan pastinya juga akan memberikan pendapat tentang fenomena tersebut. Tapi sebelumnya, tebak dulu dong apa yang baru dari video ini. Hadiah dari istri. Jadi sekarang nggak perlu repot-repot megang mikrofon lagi kayak kemarin. Jadi lebih leluasa gitu mengeluarkan gestur yang protes masyarakat. Entah karena banyak yang protes tentang gestur yang pas gerakan protes masyarakat ya, kata terlalu ribet gitu dan juga agak pelan suaranya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini akan membahas tema yang berkaitan dengan ulang tahun. Jadi pada tanggal 2 Maret kemarin, tepatnya hari Rabu, kita merayakan atau memperingati hari ulang tahun pandemi COVID-19. Yang kedua tahun, bro. Jadi sebelumnya gue mau ngucapin selamat ulang tahun dulu kepada virus corona yang kedua tahun. Semoga kamu tidak panjang umur. Oke, udah bro. Capek bro. Mari kita bahas ulang tahun virus ini dan apa saja yang virus ini berikan selama 2 tahun belakangan pada saat mereka menginjakan kaki di Indonesia. Apa aja sih kontribusi virus ini? Ya, yang pertama tepat pada 2 Maret adalah momen di mana COVID membuat masyarakat Depok benar-benar dikucilkan. Depok emang selalu menjadi kota yang tanpa COVID aja Depok tuh udah ditambah lagi corona tuh datang. Kenapa harus di Depok gitu loh. Ya semakin dikucilkan lah jadinya Depok ya kan. Tapi penasaran nih, orang yang pertama kena COVID tuh lagi ngapain? Masih hidup atau udah? Nggak tahu ya, apa kabar itu dia yang pertama kena. Ya lanjut, yang kedua, corona telah membuat sebuah kegiatan baru yang sangat asing ya di Indonesia. Dan gue selama ini hidup baru ngerasain satu kali itu, yaitu lockdown. Dimana saat itu Jakarta rasanya tuh aneh banget cuy. Jakarta sepi tuh rasanya, apa sih ini? Kayak gitu loh. Jadi yang biasanya itu jam 7 malam tuh masih rame ya kan. Orang-orang masih pada berkeliaran. Tapi saat lockdown tuh jam 8 itu rasanya tuh sangat mencekam banget. Banyak Satpol PP berkeliaran. Banyak sirene polisi yang terdengar. Terus juga banyak sampai-sampai ada anggota militer yang membantu gitu loh untuk menertibkan warga-warga yang masih berkeliaran di luar. Sumpah gue nggak akan lupa sih rasanya tuh lockdown pada saat itu. Jangan sampai lagi deh. Terus juga pada pukul 9 malam kita tuh udah nggak bisa lagi menemukan para pedagang yang berjualan cuy. Jadi kita harus udah mempersiapkan makanan kita sebelum jam 9 malam. Kalau enggak perut kita pasti bakal keroncongan ya kalau di rumah nggak ada makanan. Sumpah ya kayak 2020 kayak nih jadi kiamat nih. Dan itu rasanya nggak enak banget cuy. Buat di lockdown tuh enggak lagi deh, jangan sampai. Yang ketiga, 2 tahun lalu adalah kabar yang entah baik atau buruk bagi para siswa dan mahasiswa, karena ini adalah pemberitahuan libur selama 2 minggu. Terus saya seneng dong, dan ternyata liburnya sampai 2 tahun nih. Aduh, dari yang liburnya awalnya seneng libur 2 minggu, terus sampai yang liburnya 2 tahun, sampai kangen, malah pengen masuk sekolah ya kan. Setelah libur juga ini memberikan efek kegiatan baru, yaitu belajar online, dan semua siswa dan mahasiswa banyak yang mengeluhkan hal ini. Iyalah, belajar online tuh menurut gue sih belum siap ya untuk di Indonesia ya. Cuma belajar online adalah hal terbaik saat ini. Berkaitan dengan belajar online, COVID ini memberikan efek bagi-bagi kuota gratis untuk para siswa dan mahasiswa. Tetapi kuota ini dipergunakan untuk belajar online. Dari efek belajar online, mereka juga menemukan life hack untuk
ujian online. Tiba-tiba para siswa dan mahasiswa tuh bisa merangkap menjadi hacker. Di TikTok banyak tuh life hack cara untuk membobol ujian. Nah, jadi ujian mereka tuh semuanya nilainya tuh 100 ya kan, rata 100. Ternyata TikTok itu manfaatnya. Dan mereka dapat tambahan pelajaran mengubah skrip pada soal ujian. Selanjutnya yang keempat adalah COVID ini adalah memberikan awal di mana kita dipaksa memakai masker agar tidak tertular virus ini sampai akhirnya ya kita nyaman pakai masker ya kan. Dan menurut gue juga bakal pakai masker selamanya sampai alam barzah juga ntar gue pakai masker. Dan para penggiat di dunia fashion itu langsung bisa melihat peluang bahwa di dunia fashion masker juga menjadi aksesoris dan peluang bisnis yang baru. 2 tahun lalu masker menjadi alat yang sangat mahal harganya. Pada waktu itu bisa mencapai 200.000 per box. Itu kalau ditukar nasi padang dapat 10 bungkus. Terus juga mungkin masker kalau mahal gitu bisa dijadiin aset ya. Dan kenapa harganya melonjak tinggi? Karena banyak pedagang nakal yang menimbun masker pada saat itu demi keuntungan mereka masing-masing. Dan akhirnya apa? Nah, batunya mampus. Yang kelima, 2 tahun lalu kita melihat alat pelindung diri atau APD yang digunakan para satgas COVID itu kayak kita ngelihat genderuwo cuy, takut dan dideketin, bukan? Iya nggak sih? Jangan sampai kita dideketin oleh satgas yang menggunakan APD, apalagi sampai dirawat sama mereka dong, dan itu sangat mengerikan cuy. Yang keenam, 2 tahun lalu virus ini hanya punya satu nama, yaitu COVID-19, dan mulai menjangkit orang-orang terdekat kita, dan virus ini memproduksi virus-virus lainnya seperti COVID varian Delta, terus sekarang varian Omicron, dan mereka juga berkembang biak lagi terus menularkan ke orang-orang tersayang kita dengan sangat cepat sampai mereka bisa merenggut nyawa orang-orang terdekat kita. Sangat sungguh disayangkan ya cuy. Dan gue juga turut berduka cita untuk para korban yang terkena COVID sampai merenggut nyawanya. Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap tabah. Dan yang lucu, sekarang COVID muncul varian baru, yaitu varian mozzarella. Dan ada COVID varian siluman cuy. Terdengar emang sangat kayak kocak ya, kayak jenaka banget. Tapi virus ini adalah virus varian siluman dan sudah menular hingga yang terakhir gue dengar itu 250-an orang. Apakah ada varian lain yang akan muncul? Mungkin varian keju coklat atau varian Fuyung Hai. Sampai akhirnya kita nyaman dengan keadaan ini, dan semoga keluarga COVID merayakan ulang tahunnya yang terakhir di dunia ini. Oke, amin. Sekarang cukup untuk nostalgianya, mari kita masuk ke fenomena yang pertama. Dilansir dari Instagram Fakta Jakarta, terlihat situasi yang sangat padat di daerah Puncak, Bogor, Jawa Barat menuju ke Jakarta, dan diperkirakan jarak tempuh dari Puncak Bogor menuju Jakarta adalah 20 jam. Jing, 20 jam cuy. Itu 20 jam kalau ditambah 3 jam lagi jadi 23 jam cuy. Padahal kalau mereka ke Bandung bisa 5 kali bolak-balik cuy. Iya gak sih? Bandung kan tuh cuma 2 jam tuh. Ya 5 kali bolak-balik lah. Yang pasti itu mereka tuh bensin pasti jebol bro. Kalau nggak matiin, tapi untungnya mereka tuh turunan enak dari Puncak ke Jakarta. Coba yang nanjak, ya Allah sedih banget, matiin mesin tuh akibat serakah kayak gitu tuh. Jadi 4 jalur di Puncak tuh dimakan semua coba buat turun, jadi yang naik nggak bisa, stuck gitu jadinya. Ya jadi kita lanjut aja, mari kita lihat protes masyarakat. Baru pulang healing langsung butuh healing lagi. Ya gue heran deh sama warga Jakarta, kenapa selalu menuju ke Puncak saat long weekend. Apa warga Jakarta cari yang dingin-dingin karena sudah gerah dengan sosial media yang isinya Atta, Aurel, Puji, Torik, Cika, terus Mayang juga tuh. Siapa di situ Mayang tuh. Tapi kita belum tahu kepastiannya kenapa Puncak menjadi tujuan destinasi warga Jakarta. Kayaknya Puncak sih memang murah ya. Next, masa iya kagak ada pinter-pinternya nyari tempat hiburan? Kenapa harus Puncak padahal banyak destinasi lainnya? Misalkan nih ya, ada di Bogor kita bisa kuliner cuy. Cuma ya juga sih, masa ya kuliner 4 hari bisa bengkak-bengkak gitu. Ini ada lagi misalkan ke Curug di daerah Sentul tuh. Sebelum Puncak belok dikit itu banyak cuy di situ. Curug eh, Curug 7, Curug Lui Hejo. Wah, tuh bagus-bagus, dan di situ juga akomodasi kayaknya ada deh di daerah itu. Terus juga
Pantai Sawarna bisa, Pantai Anyer bisa kan? Kalau Anyer agak mungkin traumatik ya Bun. Dan terus bisa juga staycation di Peak. Oke, padahal ya kan, gue juga heran kenapa warga Jakarta atau warga-warga yang selalu long weekend pasti ke puncak. Apa mereka sakau nggak lihat botol raksasa di puncak? Botol kecap raksasa. Ya lanjut, gak apa-apa kumpul, yang penting bukan Idul Fitri. Waduh, gue nggak tahu ya tahun-tahun ini yang pas Lebaran tuh kayaknya yang nggak boleh itu mudik deh. Kalau ngumpul di tempat wisata kayak biasa, emang terdengar aneh sih. Mudik nggak boleh, cuma wisata keluar kota boleh. Dan menurut gue alasan itu diberlakukan karena kalau mudik tidak meningkatkan wisata yang dimiliki Indonesia secara maksimal. Bisa meningkatkan, cuma nggak maksimal. Karena mudik itu fokusnya silaturahmi ke rumah-rumah. Dan bisa, itu bahaya banget sih cuy. Untuk sirkulasi COVID itu dari rumah ke rumah, dari tetangga ke tetangga, rumah saudara ke rumah saudara. Wah, itu pasti alasan kenapa dilarang mudik. Tapi gue berdoa untuk yang belum bisa mudik, semoga Anda lebih disabarkan tahun ini karena nggak bisa mudik. Terus jadi rekreasi wisata boleh, mudik enggak? Mari kita lihat komentar berikut. Orang Jakarta bikin macet warga puncak aja nih, ucap seorang warga Jakarta yang terjebak di puncak. Relate banget, iya nggak sih? Kadang kalau kita udah gedek banget ya sama macet di puncak tuh pasti kita nyeletuk kayak gitu ya. Ini orang Jakarta pada ngapain sih di puncak? Ya lu juga ngapain di puncak? Saking betenya terjebak macet selama 20 jam di jalan puncak tuh. Mungkin antar keluarga bisa saling silaturahmi samping-sampingan mobil. Bu, lagi nungguin macet ya? Iya, kamu juga ya? Iya, sama. Bisa jadi tercipta juga silaturahmi antara muda-mudi, kita lokasi juga bisa, atau bisa jadi perjodohan antar keluarga. Bu, kenalin nih Bu, anak saya Bu, boleh Bu? Ini anak saya juga sekali dijodohin gitu maksudnya. Dan akibat kejadian ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki ide yang cukup brilian. Yang menurut ya cukup brilian. Ini tipikal pemikiran-pemikiran yang apa ya namanya, yang maju lah, out of the box. Jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengusulkan dibuatnya kereta gantung atau kabel kar. Ini aduh nih visioner banget nih emang Bapak Menteri Pariwisata ya. Jadi mari kita lihat respon dari ide beliau. Proyek lagi nih, lumayan. Lumayan apanya? Mari kita berpikir positif dulu, oke? Mungkin mungkin lumayan meningkatkan lapangan kerja baru atau peluang usaha baru untuk pedagang-pedagang kecil, bisa jadi. Kan kalau tukang-tukang tuh pasti butuh ngopi ya kan, butuh ya jajan-jajan, nasi rames gitu. Ya oke kalau itu. Tapi kalau pemikirannya kita ubah menjadi negatif, ini aduh, proyek apa gitu. Nih ya, pola pikir masyarakat kalau negatif kayak gitu terhadap sebuah ide yang menurut gue brilian, itu kapan mau majunya negara kita tuh? Kalau pola pikir masyarakat zaman sekarang bilang ada proyek kereta gantung mah dipikirnya kayak gini, ya macetan puncak nggak akan selesai sih, ya kan? Lanjut, percuma deh kayaknya kalau dibuat kereta gantung. Soalnya kesana juga pada maunya naik kendaraan pribadi. Nggak, menurut gue nggak ada yang percuma. Tapi ya ide-ide seperti ini tuh di Indonesia tuh sangat sangat mustahil untuk bisa diwujudkan gitu loh. Menurut gue di Indonesia tuh untuk menerima ide-ide yang seperti ini masih sangat konservatif ya. Dan contohnya adalah menteri kita, Menteri Pariwisata sebelum Bapak Sandi adalah Pak Wisnu Tama. Dia tuh orang yang menurut gue otaknya tuh out of the box banget deh. Dan dia tuh gue pernah dengar di podcastnya siapa gitu lupa. Dia tuh punya kendala cuy terhadap ide-idenya dia yang cemerlang. Susah gitu loh untuk mewujudkannya. Ada birokrasi yang harus dia lawan untuk mencapai ide-ide tersebut. Ya kan tahu kalau di negeri Wakanda birokrasi kayak gimana. Dan gue juga yakin kalaupun itu terrealisasikan, warga pasti antusias nantinya sama ide ini. Kalau emang terrealisasikan ya Pak. Dan gue juga akan mendukung ide tersebut. Ya itulah protes masyarakatnya, dan menurut pendapat gue tentang fenomena kemacetan yang terjadi di puncak Jawa Barat. Mereka rame-rame ke puncak mungkin untuk merayakan ulang tahun corona. Bisa jadi dong. Tapi coba diratakan destinasi wisata nih. Ya jangan cuma ke puncak loh. Dan coba destinasi lain, misal ke Curug bisa ya kan. Kulineran bisa. Ke pantai-pantai bisa. Staycation bisa. Di Pantai Indah Kapuk. Atau mencari ubur-ubur
di Ancol bisa. Jangan apa-apa ke puncak, diri puncak. Tapi emang orang-orang tuh sakau emang kalau nggak lihat botol kecap ya. Kalau nggak nikung di tikungan puncak tuh kayaknya sakau banget tuh anak-anak motor ya kan. Dan untuk pemerintah, saya mempunyai saran jika ingin mempercepat vaksinasi, coba cari tanggal-tanggal di mana akan terjadi long weekend di daerah puncak. Pada saat kemacetan yang terjadi di jalan raya puncak, pastikan banyak warga yang mengalami kemacetan. Kalau nggak banyak, mah jangan dulu dilakukan ide ini. Nah, pada saat warga banyak ngumpul macet ya kan, pemerintah bisa tuh menyediakan bom vaksin. Pada saat mereka nunggu, jatuhin aja langsung bom vaksin. Pring. Ntar 2 minggu lagi jatuhin lagi kayak kemarin gitu. Jadi ya mungkin bisa setiap 2 minggu di bom vaksin aja tuh kalau terjadi kemacetan. Terus juga bisa dibuat hujan buatan ya, cuma bukan air isinya, bukan cairan biasa. Nah, bisa diganti cairan vaksin. Atau juga bisa menyediakan sniper para penembak jitu, ya kan? Cuma pelurunya isinya vaksin. Nah, mantap tuh. Selanjutnya pendapat saya mengenai ide pembuatan kereta gantung yang akan dibuat di puncak. Saya sangat setuju dengan ide Bapak Menteri Pariwisata, Menteri Ekonomi Kreatif. Semoga ide ini terrealisasikan. Tapi mungkin saya bisa ingin memberikan sedikit ide lain atau perspektif lain selain kereta gantung. Mungkin bisa dipasang Pak roller coaster dari Monas Jakarta ke Puncak Bogor. Mantap kan? Jadi enak tuh pas pulang tinggal turun doang. Wah wah, tinggal teriak-teriakan. Terus juga bisa dipasang eh, flying fox, bisa flying fox. Jadi satu tancap ya di puncak, yang satu lagi tancap di Monas. Nah, ntar pulang tinggal ya kan? Jadi ke puncak kita nggak perlu bawa mobil, kita hanya perlu ke Monas aja kayak gitu. Mungkin kalau untuk orang Bogor bisa ditancap di talinya ditancap di Monumen Kujang bisa. Terus apalagi ya? Mungkin bisa ini Pak, yang make sense sih kalau menurut gue, dibuat tol, cuma yang langsung ke puncak Pak. Nah, jadi mereka nanti pas turun langsung gitu loh, langsung masuk tol puncak. Sebenarnya sebagian besar motor juga berpengaruh terhadap kemacetan puncak, apalagi mobil. Jadi itu untuk mobil-mobil bisa langsung turun ke tol puncak ke Jakarta ya kan, enak dah. Kalau menurut gue sih itu bisa mengurangi kemacetan dan juga mengurangi pendapatan pedagang. Ya susah sih itu, kemacetan di puncak dan Jakarta tuh udah akut banget. Dan untuk warga yang masih memiliki destinasi liburan ke puncak pada saat long weekend, tolonglah kalian tuh ke puncak kan pengennya liburan, pengen healing. Masa berangkat ke puncak kita pengen healing, sampai rumah butuh healing lagi. Macet 20 jam. Padahal bertambah 3 jam jadi 23 jam. Dan juga kalau liburan kan pengennya senang-senang ya kan, bukan pengen susah kayak gitu. Kalau macet kan susah semua. Emang kalian kayak sesakau apa sih kalau nggak ke puncak gitu loh? Emang kalau kalian nggak melihat botol kecap di puncak akan sakau? Enggak kan? Kalau kalian nggak ngelihat daun teh di puncak, ya bisa kan melihat pasir di laut, ya kan? Ya gue berharap semua warga bisa lebih selektif ya memilih destinasi wisata yang akan dituju selama long weekend. Dan saran yang sudah saya ajukan ke pemerintah semoga ada yang bisa terrealisasi. Iya kayaknya cukup aja sampai di sini konten protes masyarakat kali ini. Kalau kalian ingin atau mempunyai ide konten apa yang ingin Ai bahas, bisa drop di kolom komentar mau bahas apa atau DM ke Instagram @uyakuya di sini. Dan sampai bertemu di konten protes masyarakat selanjutnya. Bye bye.